Shalom, selamat pagi saudara sekalian di dalam Tuhan. Puji Tuhan, semoga saudara sekalian berada dalam keadaan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita surgawi. Saat ini kita berada di awal tahun 2022 dengan segala misteri yang ada di dalamnya. Namun, sebagai anak Tuhan, biarlah kita terus berada di dalam pengharapan kepada Dia, sumber kehidupan kita. Pembacaan kita pagi hari ini dalam pembacaan Alkitab setiap hari yaitu Kejadian pasal 22, 23, dan 24. Dan Lembaga Alkitab Indonesia mencatat pada setiap judul perikopnya dalam pasal 22 yaitu tentang kepercayaan Abraham diuji. Pasal 23 mencatat tentang Sarah mati dan dikuburkan. Lalu pasal yang ke-24 tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Renungan pagi hari ini saya beri judul yaitu Tetaplah Percaya. Dari perikop pembacaan kita jelas kisahnya bahwa setiap kisah tersebut tidaklah kisah yang tanpa memiliki pergumulan. Pada pasal 22, kisah Abraham bahwa ia harus mengorbankan anaknya Ishak. Abraham bergumul tentang bagaimana dia harus mengorbankan anaknya Ishak. Sedangkan dalam pasal 23, Abraham juga bergumul tentang bagaimana dia harus menguburkan istrinya sedang mereka berada di negeri orang asing. Dan pasal yang ke-24, Abraham juga bergumul bagaimana dia harus mendapatkan seorang pasangan bagi anaknya Ishak yang dikasihinya. Sedangkan mereka berada di negeri yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu di negeri Kanaan. Namun yang menarik dari kisah-kisah ini, dari pasal yang kita telah baca ini adalah bahwa ujian demi ujian, pergumulan hidup, bahkan pergumulan untuk mencari kehendak Allah, semuanya membuahkan kemenangan. Semuanya membuahkan sukacita. Ada hasil dari iman, tetap percaya yang dilakukan oleh Abraham. Ada hasilnya, tidak ada yang mengecewakan selama Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan saudara, yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, yang pertama adalah tetap percaya, maka janji Tuhan pasti terjadi. Tetap percaya, maka janji Tuhan pasti terjadi. Mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan tidaklah mudah, sebab itulah disebut sebuah iman. Mempercayai yang tidak terlihat itu adalah sebuah iman. Iman kita kepada Allah. Ada banyak janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Selama kita tidak tawar hati kepada Tuhan, selama kita tidak tawar hati kepada janji Tuhan, maka janji-janji itu akan digenapi satu persatu dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita untuk tidak tawar hati kepada setiap janji-janji Tuhan, melainkan tetap percaya. Ketika saat menghadapi ujian, tetaplah percaya. Yang kedua, yang perlu kita renungkan bersama adalah orang percaya memandang jauh ke depan dengan imannya. Orang percaya memandang jauh ke depan dengan imannya. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sama dengan rancangan Tuhan kepada kita. Karena ukuran kita dengan ukuran Allah berbeda. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Namun yang harus kita lakukan adalah percaya dengan memandang ke depan bahwa di sana ada hal yang Tuhan sedang kerjakan, ada rancangan. Maksudnya adalah apabila kita sebagai orang percaya mengaku percaya kepada Tuhan, berdoa dengan percaya kepada Tuhan, tidak serta-merta segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita doakan. Namun di sana ada rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan hari ini saja, tapi rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan di masa yang akan datang, yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengokohkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetaplah percaya, jangan goyah. Meski kita tidak tahu bagaimana kekuatan kita, tidak tahu seberapa mampu kita menghadapinya, tapi percayalah kepada Tuhan. Kita sedang dalam pergumulan berat, baik sedalam keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan, pelayanan, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain, barangkali sakit penyakit. Tetaplah percaya bahwa di depan ada rancangan Tuhan yang baik untuk menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Tetaplah percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.